Dek, pengen sekolah tidur. Loh, Bosan. mau jalan-jalan Kak? Iya. Di rumah itu ya banyak corona. Ya kan corona di sana aja di sekolah nggak ada. Iya ada loh, banyak yang kena loh, ada yang positif. Hati-hati loh Kak. Lah, aku bosan Kak di rumah terus. Pemerintah kan juga menganjurkan kalau kita itu suruhnya di rumah, bener deh? Iya. Suruhnya di rumah, terus apa itu social distancing, physical Jaga jarak. distancing, jaga jarak ya kan? Oh. Nggak boleh salaman, Nggak di boleh. rumah saja. Terus yang belajar di rumah juga harus belajar di rumah, kerja juga di rumah. Kak Heri juga kerjanya di rumah. Gitu ya Kak. Murid-muridnya Kak Heri juga di rumah pada belajar, dapat tugas dari gurunya. Nah biar nggak bosan ya gimana Kak? Yuk, kalau biar nggak bosan, ini hari Minggu kita mau nyanyi bersama. Kita lebih baik ibadah aja. Oh ajakan jadi. Setuju? Oke, Oke. setuju Kak. Setuju? Oke, sip. Oke, setuju. Stop, dari jauh. Nggak boleh ya? Oke. Oke. Ayo kita ibadah. Oke, siap. Kita siap-siap dulu ya. Klik. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa. Oh iya dahsyat dong, luar biasa. Kita Iya. mau sapa sekali lagi. Selamat hari Minggu adik-adik Hari semua. Minggu, Happy Sunday. Ya. Coba kita mau tes suaranya. Kita mau tepuk. Yesus. Oke, ya? Lama kita nggak ketemu Yesus. Kita lama sekali nggak ketemu Oke. Yesus. Yang Yuk. semangat ya. Semangat ya. Yang di rumah. Biar sama papa mamanya. Biar dengar semuanya. Oke, siap. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. 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 Yes. Kayaknya belum semua Kak. Iya, Ada yang sambil tiduran tuh, ada yang tiduran Iya, tuh. iya, Ayo iya, bangun iya. dulu, Kita duduk sungguh-sungguh. dulu. Ya, kita duduk dulu, kita mau sungguh-sungguh beribadah sekali lagi. Tepuk Yesus. 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 Yes. Luar biasa. Hari ini kita mau ngapain Kak? Kita mau memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Walaupun kita di rumah, Iya, walaupun betul. kita ibadahnya cuma bisa online, tapi kita mau ketemu Betul, kita mau syukur sama mengucap Tuhan. syukur, kita mau beribadah kepada Tuhan. Oke, betul. Makanya sebelum beribadah, kita mau sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa, kita tutup mata kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Sampai saat ini kami masih bisa diberi kesehatan, kami masih bisa diberi kesempatan untuk hidup Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami masih bisa bernafas Tuhan sampai saat ini. Dan saatnya hari ini kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami Tuhan sukacita-Mu Tuhan. Amin. Berikan kami Tuhan supaya kami bisa melompat-lompat, kami Yes. bisa bersukacita, kami bisa Amin. bernyanyi. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk Yesus. 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 Yes. Ya adik-adik, kita siap beribadah, kita siap memuji Siap Tuhan. dong. Ya, Musik. semangat ya. Oke. Kita semua cinta Tuhan Yesus. Oh iya, betul. Kita katakan aku cinta Yesus. Ingat ya adik-adik, jangan lupa gerakannya. Yang di rumah semangat ya. Semangat. Ayo, Jangan kalah sama-sama. sama kakak-kakak. Aku cinta Yesus, jauh di dalam hatiku. Aku cinta Yesus, jauh
mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, jangan ngobrol, jangan guyon. Kita mau siapkan Alkitabnya, kita mau menyanyikan penyembahan buat Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Bapakku yang Kucinta. Jadi adik kita mau sungguh-sungguh, kita mau ambil sikap yang baik, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi buat Tuhan. Mari nyanyikan Bapakku yang Kucinta. Haleluya Yesus. Bapakku yang Kucinta, Kau segalanya bagiku, dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang kurindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu. Sekali lagi kita nyanyikan Bapakku yang Kucinta. Bapakku yang Kucinta, Kau segalanya bagiku, dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang kurindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Mari kita angkat tangan kita adik-adik. Kau sungguh baik, baik bagiku, kasih-Mu nyata, nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari nyatakan Bapakku yang Kau cinta, Kau segalanya bagiku. Bapakku yang Kucinta, Kau segalanya bagiku, dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang kurindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Nyatakan Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, baik bagiku, kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku, betapa ku bersyukur. Mari nyatakan Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, baik bagiku, kasih-Mu nyata, nyata dalam hidupku. Katakan ku mau setia, setia sepanjang umur hidupku, betapa ku bersyukur atas kasih. Sekali lagi Kau sungguh baik, sambil angkat tangan. Kau sungguh baik, baik bagiku, kasih-Mu nyata, Mu nyata dalam hidupku. Katakan ku mau setia, setia sepanjang umur hidupku, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Sekali lagi nyatakan betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Ya, adik-adik, yuk mari kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh Tuhan untuk kembali ibadah Tuhan walaupun secara online, tapi kami mau Tuhan persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau perkatakan Tuhan bahwa hati kami ini adalah tanah yang subur untuk benih kebenaran firman-Mu.
Saat ini Tuhan, kami mau Tuhan Kau menjamah hati kami, bukakan telinga kami, bukakan hati kami, biarkan firman-Mu itu masuk dalam kehidupan kami, bertumbuh bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Halo, shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa kan? Nah, adik-adik, walaupun hari-hari ini adik-adik, kita nggak bisa kumpul ya adik-adik. Kita cuma ibadahnya dari rumah, nggak bisa sekolah, ya kan? Tapi kakak-kakak di Agape Kids rindu untuk menyapa adik-adik. Makanya adik-adik, hari ini kami akan menyapa adik-adik melalui ibadah online hari ini. Oke? Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Dan adik-adik tetap aja ya, di rumah aja. Jangan dolan loh ya. Jangan mentang-mentang ini hari Minggu, terus adik-adik malah dolan. Ya, adik-adik tetap di rumah aja. Adik-adik tetap nih jaga kesehatan, ya kan? Jaga kebersihan. Dan kalau ada tugas dari sekolahan, tetap dikerjain, ya. Jangan mentang-mentang kita ini sekolahnya online, terus kita bisa sembarangan, ya. Terus kita bisa semaunya sendiri. Enggak usah ngerjain tugas dah. Nggak dinilai kok sama Pak Guru. Lagian kan Pak Guru, Bu Guru nggak lihat. Nggak usah deh ngerjain tugas-tugasnya. Males aku. Lebih baik aku tidur-tiduran. Jangan kayak gitu ya kan, adik-adik. Kita tetap ambil tanggung jawab apa yang menjadi tugas kita, ya. Dan hari ini adik-adik, Kak Tina akan bercerita adik-adik sebuah kisah dalam Alkitab. Tapi ngomong-ngomong, Alkitabnya udah disiapin belum? Jangan-jangan belum. Kak, Alkitabku nggak tahu di mana. Kan udah sebulan nggak ke gereja. Jangan-jangan yang seperti itu tuh sampai lupa naruh Alkitabnya di mana. Cepet cari dulu sana. Kak Pina tunggu deh. Ya? Atau minta sama papa, minta tolong. Mama, papa tolong dong. Pinjam Alkitabnya. Aku mau ibadah dulu nih. Oke deh, Kak Pina tunggu ya. Adik-adik sambil cari Alkitab, ya. Atau mungkin ada yang pakai HP, tapi jangan HP yang buat nonton, nanti Kak Pinanya jadi ke skip, ya kan? Nah, ayo, udah siapin belum? Udah, beneran udah. Yuk, sekarang sama-sama dengan Kak Pina buka di Lukas 24, ya. Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Udah ketemu belum? Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Ya, Kak Pina dulu. Udah? Di situ judulnya apa adik-adik? Judulnya apa? Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Nah, adik-adik, Kak Pina akan bercerita sedikit ya tentang Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus ini. Pada waktu itu adik-adik, kejadian ini adik-adik, ini terjadi setelah Tuhan Yesus disalibkan dan setelah Tuhan Yesus mengalami kebangkitan. Pada waktu itu tuh ada dua murid Tuhan Yesus yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Kira-kira itu perjalanannya mungkin seperti dari Pekalongan ke mana ya? Ke Kedungkuni mungkin adik-adik. Jalan kaki, ya, jalan kaki dari Pekalongan ke Kedungkuni. Nggak naik gojek, nggak naik gokar. Nggak ada adik-adik zaman dulu gojek dan gokar. Mereka harus berjalan. Dan ketika mereka berjalan, tiba-tiba Tuhan Yesus itu menghampiri mereka, ikut berjalan bersama mereka. Tapi kedua murid Tuhan Yesus ini nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Nah, mereka asik ngobrol. Dalam mereka asik ngobrol, kedua murid Tuhan Yesus asik ngobrol ini, Tuhan Yesus bertanya, lagi ngobrolin apa? Kalian lagi ngobrolin hal apa sih? Kok kayaknya seru banget, kok kayaknya asik banget? Nah, tiba-tiba salah satu dari murid Tuhan Yesus itu ngomong gini, Pak, Bapak orang asing ya? Bapak nggak tahu apa yang terjadi sekarang ini? Bapak kenal nggak sama yang namanya Yesus dari Nazaret? Bapak tahu nggak Yesus dari Nazaret?
Yesus itu Pak, Yesus dari Nazaret itu Pak, dia itu nabi, dia itu perkataannya luar biasa, dia itu menyembuhkan banyak penyakit, dia itu orang yang diurapi Tuhan. Tapi pemimpin-pemimpin agama kami dan imam-imam, mereka menyalibkan Tuhan Yesus, mereka membunuh Tuhan Yesus. Padahal kami menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang akan menyelamatkan bangsa kami ini, Pak. Lalu Tuhan Yesus ngomong adik-adik kepada kedua muridnya ini. Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Wah, kalian nggak tahu ya bahwa semuanya itu kan sudah disampaikan oleh Allah, udah dinubuatkan Allah kepada para nabinya. Apa yang mereka katakan, ya kan? Apa yang Allah firmankan kepada mereka itu sudah dinubuatkan bahwa memang Mesias, juru selamat itu harus datang ke dunia dan itu harus menderita sengsara dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Semua itu sudah dikatakan dalam Alkitab, dalam kitab para nabi, semua itu sudah difirmankan. Masa kalian nggak mudeng sih? Sambil mereka berjalan, mereka asik terus ngobrolin hal itu. Tuhan Yesus menjelaskan semua kitab-kitab Musa, kitab-kitab para nabi dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus menjelaskan kepada kedua muridnya ini bahwa memang Mesias harus datang ke dunia untuk menderita dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik, ketika mereka udah mau masuk ke dekat Emmaus, Tuhan Yesus pura-pura, udahlah aku mau melanjutkan perjalanan lagi ya. Tuhan Yesus pamit kepada kedua muridnya ini. Tapi kedua muridnya ini, adik-adik, mereka mencegah Tuhan Yesus. Mereka ngomong, Pak, mampir dulu yuk Pak, ke rumah kami Pak, singgah dulu Pak, sebentar, masa Bapak gak capek? Ayo makan dulu. Akhirnya Tuhan Yesus mau adik-adik ikut ke rumah mereka. Nah, di dalam rumah mereka menyiapkan makan. Ketika Tuhan Yesus berdoa untuk makanan tersebut, Tuhan Yesus mengucap syukur. Saat itu juga kedua mata murid mereka ini, murid Tuhan Yesus ini melihat. Seketika itu juga mereka tahu, oh ini Tuhan Yesus, orang yang tadi jalan sama aku dari Yerusalem ke Emmaus itu ternyata itu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, tapi tuh mereka, iman mereka semakin melonjak adik-adik, mereka semakin semangat, mereka semakin, iya berarti benar, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Mesias. Iman mereka semakin berkobar adik-adik, karena mereka yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar-benar hidup. Nah adik-adik, hari ini kakak akan ajak adik-adik untuk belajar bersama-sama. Hal apa sih yang akan kita pelajari dari kisah perjalanan ini, dari kisah perjalanan Tuhan Yesus ke Emmaus. Ini hal apa sih yang akan kita pelajari? Yuk perhatikan kakak ya, poin-poin demi poin perhatikan kakak. Nanti kakak akan jelaskan secara satu persatu. Oke? Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama adalah Tuhan Yesus benar-benar hidup. Dalam Markus 9 ayat yang ke-31, di sana ketika Tuhan Yesus mengajar para muridnya, Tuhan Yesus berkata bahwa memang anak manusia harus menderita sengsara dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah adik-adik, perkataan Tuhan Yesus itu digenapi dalam kehidupannya sendiri. Dan sebelum itu adik-adik, tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, tentang kematian dan kebangkitan Mesias itu memang sudah difirmankan oleh Allah melalui para nabinya sejak jauh sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini ya adik-adik. Nah, peristiwa ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan menuju Emmaus itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar hidup. Kedua murid Tuhan Yesus ini menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Ketika Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri, ketika kebangkitannya, Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Setelah itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua murid ini. Dan masih banyak lagi adik-adik, Tuhan Yesus menampakkan diri bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar hidup. Bahkan kepada murid-muridnya dan bahkan sampai kepada 500 orang adik-adik yang menyaksikan bahwa Tuhan kita itu benar-benar hidup. Ya, ini poin yang pertama, bahwa perjalanan
ke Emmaus itu menyatakan bahwa Tuhan kita benar-benar hidup. Nah, sekarang yang kedua, poin yang kedua apa nih adik-adik? Poin yang kedua itu mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu tetap sama dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yuk kita buka di Ibrani adik-adik. Di dalam kitab Ibrani 13 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik hari ini, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Jadi kita itu menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tetap sama. Baik dulu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan banyak, mengadakan banyak mujizat, menyembuhkan banyak penyakit. Ada yang ingat nggak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan apa aja? Coba Kak Mina mau dengar, ada enggak yang mau menyebutin? Oh, Kak, aku ingat Kak, Tuhan Yesus itu mujizatnya berjalan di atas air. Apalagi ya adik-adik, Tuhan Yesus itu mujizatnya menyembuhkan orang buta Kak. Ayo, apalagi? Ada yang ingat nggak? Banyak banget kan adik-adik mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, Tuhan Yesus yang dulu melakukan banyak mujizat itu sekarang pun tetap sama adik-adik. Karena Tuhan kita itu hidup. Ya, jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan dulu? Perkataannya dulu, firman-Nya dulu ya dan amin. Sekarang pun akan masih terjadi adik-adik. Walaupun mungkin kita hari-hari ini lagi menghadapi yang katanya nih ya adanya pandemi corona, ya kan, membuat kita nggak bisa beribadah, membuat kita nggak bisa bersekolah, ya, membuat mama papa kita mungkin jadi ketemu terus kita sama mama papa ya, mau belajar, aduh rasanya males, gurunya cuma taunya ngasih tugas gini. Tapi adik-adik tetap percaya. Mungkin kita hari ini nggak bisa keluar, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kegiatan kita dibatasin. Tapi adik-adik percayalah bahwa Tuhan yang dulu mengadakan mujizat, Tuhan yang sekarang pun akan sama adik-adik. Perlindungan Tuhan Yesus akan tetap sama menjaga adik-adik. Mujizatnya akan tetap sama, akan terjadi sampai hari ini. Firman yang Tuhan Yesus katakan juga tetap sama, ya dan amin, untuk kita semua orang-orang yang percaya dalam namanya. Ya, jadi poin yang kedua adalah bahwa Tuhan Yesus tetap sama baiknya, baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan sekarang kita akan masuk nih ke poin yang ketiga. Yuk, poin yang ketiga itu adalah bahwa kejadian tersebut, kejadian ketika Tuhan Yesus menampakkan diri menuju jalan Emmaus, itu menguatkan iman kita. Kenapa kok menguatkan iman kita, Kak? Ya karena kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Sama seperti kedua murid itu, kedua murid Tuhan Yesus adik-adik, mereka melonjak, mereka girang. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus yang mereka percayai itu benar-benar hidup. Nah, ini harusnya menguatkan iman kita. Ini seharusnya membuat kita itu semakin yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik, iman kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, ada iman yang harus kita pegang teguh. Yang pertama adalah kelahiran Tuhan Yesus yang dilahirkan dengan seorang perawan Maria. Itu terus yang banyak melakukan mujizat-mujizat. Perkataan firman-Nya ya dan amin. Kematiannya, pengorbanannya di kayu salib buat kita semua. Bahkan kebangkitannya untuk kita. Bahkan nanti kita di tanggal 21 besok kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Itu adalah iman yang harus kita pegang. Jangan kita tukar dengan sembarangan. Jangan mentang-mentang kita sekarang nggak bisa ke gereja terus jadi malas buat ibadah online. Enggak lah, buat apa ibadah online? Nggak ke gereja kok. Jangan kita tukar dengan hal yang semacam itu. Lebih baik aku main game, Kak, daripada aku ibadah online sama-sama buang kuota. Kan lebih baik aku main game. Jangan seperti itu adik-adik. Ya, iman kita kepada Tuhan Yesus harus tetap kita pegang. Apapun kondisinya, apapun yang sekarang kita alami, kita tetap beriman bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang gak bisa digantikan dengan apapun. Karena kita punya Tuhan yang hidup.
Sekali lagi kami mengatakan, bukan Tuhan yang mati. Coba ke adik-adik, kalau sesuatu hal yang mati, kalau kita misalnya nih, ngelayat di gotong royong, kita ngelayat misalnya emak kita atau ngomong kita atau siapapun misalnya yang meninggal, mereka bisa nggak melakukan sesuatu? Nggak bisa kan? Tapi kita punya Tuhan yang hidup, yang memang mengalami kematian, tapi dia dibangkitkan. Tuhan Yesus menuju ke kemuliaan, Tuhan Yesus menuju kebangkitan itu, dan Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia benar-benar hidup. Ya, bukan berita itu bukan hoax. Berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan berita bohong, tapi Tuhan Yesus benar-benar membuktikan. Pertama kepada siapa adik-adik? Pertama kepada Maria Magdalena. Yang kedua kepada kedua murid Tuhan Yesus yang berjalan menuju Emmaus. Terus banyak lagi adik-adik, bahkan 11 muridnya, bahkan 500 orang menyaksikan dan benar-benar membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup-hidup. Nah, jangan buang itu adik-adik. Tanamkan itu dalam kehidupan kita. Ya, dan hari ini Kapina mau sampaikan bahwa Tuhan Yesus tetap sama, tetap sayang sama adik-adik, tetap menjaga hidup adik-adik, dan tetap setia akan mengadakan segala mujizat-mujizatnya. Tugas kita tetap berdoa, tetap baca firman, ya, jangan tinggalkan itu. Jangan ngerasa gak ada lagi ibadah, gak ada lagi ke gereja, gak ada lagi ini, terus kita buang terus enggak. Kita tetap baca firman, kita tetap berdoa, kita tetap hubung sama Tuhan Yesus, tetap berdoa sama Tuhan Yesus. Karena iman kita itu, Tuhan Yesus itu adalah yang paling kuat dalam kehidupan kita, yang memimpin kita, membawa kita, adik-adik, ke dalam satu masa depan kita yang penuh harapan. Nah, adik-adik, sekarang yuk kita membuka sama-sama ayat hafalan kita hari ini dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama. Udah ketemu adik-adik? Yuk kita baca. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya, Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oke adik-adik? Hai adik-adik, ketemu lagi bersama saya Kak Marta Dan Kak Heri. salah kebalik Kak Heri Dan Kak Marta yang cantik. kita mau ngapain Kak? Tadi udah dengar firman gak? Oh ya sudah dong. Sudah. Tadi kita sudah dengar firmannya Keren. keren. Kalau adik-adik dengerin, sekarang ada tugas buat adik-adik. Kita mau kasih Kuis. yang siap kuis tepuk tangan. Nah, nanti acara kuis akan disampaikan oleh mentor-mentornya ya. Iya, jelas. Sekarang kita kasih tahu dulu kuisnya. Yang pertama. Kuis yang pertama adalah waktu itu tuh Yesus kan sedang berjalan, kebalik ya adik-adik ya. Waktu itu murid-murid itu sedang berjalan, terus ketemu Yesus. Pertanyaannya, siapakah nama murid Yesus yang ketemu sama Tuhan Yesus? Saya kali ya. Bukan, itu pasti Heri. Tua amat berarti saya. Ya, oke. Yang kedua. Yang kedua apa Kak? Yang ada kedua kuisnya, ya. apa ya? Tadi kan udah denger. 3 hal apa yang kita pelajari dari cerita firman Tuhan tadi? Ayo, kalau adik-adik tahu poin-poinnya, pasti bisa deh. Buruan ditulis ya. Kalau lupa lagi, adik-adik bisa tonton lagi, ulangi lagi. Pasti tadi firman yang Kak Pina ceritain 3 hal. Aku tahu Kak. Aku tahu Kak. Nanti kita jawab masing-masing. Oh gitu ya. Oke. Nanti dijawabnya Nah, di masih ada? WA ya Kak ya. Masih ada? Masih ada. Pertanyaan ketiga. Tiga. Ya. Pertanyaan ketiga kira-kira apa ya Kak ya? Ayat hafalan. Ingat nggak adik-adik? Masih ingat nggak tadi ayat hafalannya apa? Ada yang tahu? Yuk, ngomong. Kayaknya nggak ada yang tahu deh. Ayo, ada yang tahu? Aduh. Nah Oh, itu gitu. dulu Kak ya. Betul, gitu. Gimana Kak? Ibrani 13 ayat 8. Yuk, Bunyinya kita apa, baca Kak? sama-sama. Oke, yuk. Ya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Bisa adik-adik? Bisa pastinya adik-adik kan semuanya di sini
pinter-pinter, Betul. hebat-hebat. Kalau gitu, Tapi gimana? untuk yang ketiga ini nggak bisa ditulis pakai WA kayak ini. Aduh, gimana itu, Kak? Loh, sekarang kan kita ada video, mamanya suruh video, adik-adik baca ayatnya sambil gerakan, oke? Oh, sambil gerakan, kalau Iya. enggak mamanya enggak selfie bisa ya, Kak ya? Bisa Selfie bisa ya. Ada lebih pintar kalau Yang sekarang. penting menyebutkan ayatnya dan gerakannya. Betul. Kita mau ulangi Ulangi ya gerakannya. gerakannya Oke, ya. Siap yuk, ya. Jadi ya. disimak baik-baik Kak Heri yang Kita kata baca ini. dari ayatnya ya Kak Heri ya. Yuk, Ibrani 13 ayat yang ke-8. Tuh Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Ulangi sekali lagi, siap? Oke, siap. Oh. Ada yang ikutin ya. Siap ya? Oke. 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Oke? Oke. Jangan lupa, Jangan lupa kalau ya. sudah dijawab, kirimkan komentar-komentarnya. Iya, ke Masih ingat kakak-kakaknya kan? ya. Kakak-kakaknya ya. Kirim lewat WA. Oke, kayaknya sudah dulu. Kayaknya sudah dulu ya. Kita mau ngerjain tugas. Banyak tugasnya, kakak juga ada tugas Kita dari. harus tertib, tetap Iya, ngerjain betul. tugas. Jangan Betul. main game terus. Ya. Jangan main game ya, adik-adik. Jangan main Adik-adik game. ke sekolahnya. Betul. Oke, sampai di sini adik-adik. Sampai ketemu lain waktu. God Yesus God bless you memberkati. semuanya. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau berdoa. Yuk, sekarang adik-adik lipat tangan, tutup mata. Ayo, mama-mamanya bantu nih, liatin adik-adiknya, sungguh-sungguh enggak nih berdoanya. Ya, yuk kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu, sekalipun kami harus melalui online. Kami percaya Engkau tetap ada dan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami, sehingga kami percaya bahwa Engkau benar-benar Allah kami yang hidup, yang selalu menyertai kami, dan yang menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang akan tolong kami untuk kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Mari Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat orang tua kami, buat saudara-saudara kami, biar mereka juga boleh memperoleh kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami, pemerintah bangsa kami, biarlah Indonesia boleh dilawat, boleh dipulihkan, boleh dibebaskan dari virus ini, sehingga kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, dan sekarang Tuhan, kami mau terima berkat yang dari Tuhan, kasih sayang yang dari Tuhan, kesehatan, kekuatan, hikmat, kepandaian yang dari Tuhan menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kami, dan kami naikkan syukur kami, doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tepuk Yesus.